Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel The Watch, channel yang akan mengupas film-film Nusantara dan mancanegara. Bagaimana kabarnya Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur dan banyak rezeki. Kali ini kita akan mengupas film dengan judul Special Forces. Film yang disutradarai Stephen Ray Bahad ini bercerita tentang misi penyelamatan pasukan khusus terhadap seorang jurnalis asal Prancis bernama Elsa Casanova yang disandra tentara Taliban di Afghanistan. Bagaimana sepak terjang pasukan khusus yang dipimpin oleh Kovac ini dalam misi tersebut? Akankah mereka berhasil? Tanpa basa-basi, mari kita simak saja ke alur ceritanya. Kisah kita awali saat Elsa dan timnya disergap pasukan Taliban. Dalam insiden penangkapan tersebut, sopir yang membawa mereka tewas ditembak, sedangkan Elsa dan Amin dibawa pasukan fundamentalis itu. Ditangkapnya Elsa oleh tentara Taliban langsung mendapat reaksi keras dari pemerintahan Prancis. Ahmad Zaev adalah sosok yang disebut-sebut di balik aksi penangkapan Elsa. Hingga akhirnya diutuslah pasukan khusus untuk membebaskan Elsa dari sandera kelompok Taliban. Pasukan khusus itu terdiri dari 6 orang, dipimpin langsung oleh Kovac, beranggotakan Diktak, Lukas, Victor, Marius, dan Elise. Dengan menggunakan Hercules, mereka tiba di Provinsi Wardak, Afghanistan. Kemudian, dengan menggunakan helikopter, perjalanan dilanjutkan ke Gandamar Camp, perbatasan Afghanistan-Pakistan. Sementara itu, penangkapan Elsa yang dilakukan oleh Zaev dikarenakan dia adalah jurnalis yang telah memojokkan kelompoknya dengan berita-berita tentang kekejaman dan perlakuannya terhadap kaum wanita. Salah satunya adalah Maina, sosok wanita yang menjadi perhatian Elsa. Maina adalah gadis yang dijual kepada penagih utang, sedangkan penagih utang itu adalah keluarga Zaev, pimpinan Taliban yang sangat berpengaruh. Hingga akhirnya dari wawancara Elsa dengan Maina berujung pada penyanderaan dirinya oleh Zaev. Sedangkan Maina sendiri langsung dieksekusi bersama keluarganya. Misi penyelamatan pun dimulai. Pasukan diterjunkan ke daerah sasaran. Kepada timnya, Kovac mengingatkan, mereka mempunyai waktu 1 jam untuk keluar dari lokasi tersebut dengan membawa Elsa dan Amin. Mereka mulai melakukan pengintaian untuk membaca situasi di lapangan. Tidak lama berselang, mereka mulai bergerak mencari keberadaan sang jurnalis. Satu persatu, musuh pun dilumpuhkan. Hingga akhirnya, mereka pun berhasil menemukan Elsa dan Amin di sebuah ruangan. Mereka pun langsung mengamankannya. Pasukan Taliban melakukan perlawanan, begitu menyadari ada penyusup yang berusaha menyelamatkan tawanan mereka. Pertempuran pun tidak bisa dihindari. Dalam aksi baku tembak tersebut, Marius tertembak pada bagian lengannya. Sementara Elise yang bertugas sebagai sniper menyapu musuh-musuhnya dari jarak jauh. Mereka pun berhasil melarikan diri ke gunung. Sementara itu, Zaev dan pasukannya terus melakukan pengejaran. Tidak lama berselang, helikopter bantuan pun bergerak mendekati mereka untuk melakukan evakuasi. Namun pasukan Taliban tidak tinggal diam. Mereka menembaki helikopter itu sehingga bergerak menjauh menghindari serangan. Dan evakuasi pun gagal. Hingga akhirnya mereka harus bergerak berjalan kaki menyusuri pegunungan yang tandus. Saat ini, mereka bukan hanya harus berhadapan dengan musuh, tetapi juga dihadapkan pada kondisi alam yang ekstrim. Memasuki hari ketiga,
mereka kembali bertempur dengan Taliban. Dalam aksi baku tembak tersebut, Kovac dan timnya berhasil memukul mundur lawan. Perjalanan kembali mereka lakukan. Saat tiba di sebuah pedesaan, mereka mendapat sambutan dari warga. Hingga akhirnya mereka pun beristirahat di sana. Namun anehnya, perkampungan itu hanya diisi oleh para orang tua, tanpa kehadiran anak-anak muda. Berdasarkan cerita dari mereka, pada saat musim panas lalu, anak-anak muda dibawa oleh tentara Taliban untuk didoktrin faham syariah. Pada saat mereka sedang melepas lelah sambil bercanda, sniper dari Taliban berhasil menembak mati Marius. Situasi pun menjadi panik. Elias langsung meraih senjatanya. Ia berlari untuk mencari sniper Taliban itu. Peluru pun melesat ke arah sniper hingga tewas. Hari kelima, mereka akan bergerak untuk meninggalkan perkampungan. Sementara itu, Zaeb dan pasukannya menuju ke kampung itu. Amin memutuskan tidak melanjutkan perjalanan. Ia memilih mati di perkampungan dibandingkan mati di telan pegunungan. Hingga akhirnya terjadi perdebatan di antara mereka. Apakah harus melanjutkan perjalanan atau kembali turun ke kampung dan menyelamatkan warga kampung yang terancam keganasan Taliban. Hingga akhirnya mereka memutuskan kembali ke kampung untuk menyelamatkan warga dan melampiaskan dendamnya atas kematian Marius. Saat memasuki perkampungan, Zaeb menembak Patua yang dianggap telah melindungi musuhnya. Intimidasi pun mulai disebar kepada warga. Pertempuran pun kembali terjadi. Sementara itu, Amin yang tengah mengendap-endap ditembak Zaeb dari belakang. Begitupun dengan Victor, dia tak luput dari tembakan musuh. Beruntung Lukas langsung membawanya dari lokasi tersebut. Mereka pun bergerak mundur. Sedangkan Elias berusaha menghadang musuh untuk melindungi kawan-kawannya. Elias terus berlari menjauh dari kawan-kawannya. Dari arah belakang, pasukan Taliban terus menyerangnya. Letusan peluru pun diarahkan kepadanya. Hingga akhirnya, Elias pun tewas sebagai tameng untuk teman-temannya. Sementara itu, Kovac dan yang lainnya sudah berada di ketinggian 3.800 mdpl. Hawa dingin dan salju pun mulai menyerang mereka. Terlebih Victor yang dalam kondisi terluka. Keadaannya semakin memburuk. Hingga akhirnya, Victor pun tewas. Di tengah badai salju yang mendera, mereka terus melanjutkan perjalanan. Di hari ke-9, mereka berhasil melewati gunung salju. Mereka merasakan kelelahan yang amat sangat setelah menempuh medan yang berat ditambah dengan kekurangan makanan. Tanpa diduga, Zaeb dan pasukannya sudah berada di sana dan langsung menyerang. Dalam aksi baku tembak tersebut, Lukas jatuh tersungkur meregang nyawa. Sementara Zaeb mengejar Elsa. Tiktak pun tertembak di bagian pahanya. Namun, mereka terus memberikan perlawanan hingga lawan pun tak berkutik. Saat Zaeb muncul dengan menyandra Elsa, tanpa ragu Kovac langsung menembaknya hingga tewas. Elsa pun menjerit ketakutan. Kemudian, Kovac berlari ke arah Lukas yang terkapar. Ia pun meratapi kepergian sahabatnya itu. Memasuki hari ke-10, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Pada saat itu, terjadi longsor bebatuan yang membuat kaki Kovac patah. Hingga akhirnya, mereka menyuruh Elsa melanjutkan perjalanan tanpa mereka. Berat bagi Elsa untuk meninggalkan mereka. Namun,
Tik-tak meyakinkan Elsa mereka akan menyusulnya. Apa yang dilakukan Elsa bukan untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Jika tidak, apa yang mereka lakukan selama ini akan sia-sia. Dengan berat hati, Elsa pun meninggalkan mereka. Berbekal pistol dan kompas, Elsa bergerak ke arah barat, seperti apa yang disampaikan Kopak. Di tengah rasa putus asa, Elsa terus berjalan dengan kondisi tubuh yang letih. Hingga akhirnya, ia pun jatuh tak sadarkan diri. Ternyata, ia sudah sampai di perbatasan Afghanistan. Pasukan militer yang melakukan patroli pun mengevakuasinya. Dengan ditemukannya Elsa, menjadi angin segar bagi pasukan khusus Perancis. Dikabarkan Kopak dan Tik-tak masih hidup. Evakuasi pun dilakukan. Komandan pasukan khusus Laksamana Gaziantep terjun langsung dalam upaya penyelamatan tersebut. Kopak dan Tik-tak ditemukan dalam kondisi masih hidup dan film pun usai.